Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada, agar kita bisa selalu mengikuti perkuliahan, bisa selalu menuntut ilmu. Amin. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang model dan pola penelitian tindakan kelas. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Iqbal Jamaluddin, dan yang kedua ada saya sendiri, Ana Dwi Lestari. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang sedikit tentang penelitian tindakan kelas, kemudian dilanjutkan oleh model-model penelitian tindakan kelas, dan yang terakhir adalah pola-pola penelitian tindakan kelas. Tidak usah lama-lama, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu merupakan terjemahan dari Classroom Action Research. Nah, ini itu dikemukakan oleh Carr and Camis. Action research is a form of self-reflective inquiry undertaken by participant, teacher, student, or principals. For example, in social, including educational, situation, in order to improve the rationality and justice of their own social or education practice, their understanding of this practice, and the situations and institutional in which the practice and carried out. Nah, penelitian tindakan itu adalah bentuk penyelidikan reflektif diri yang dilakukan oleh peserta, guru, kepala sekolah dalam situasi sosial, termasuk dalam pendidikan, untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan, praktik sosial atau pendidikan mereka sendiri, kemudian pemahaman mereka tentang praktik-praktik ini, dan situasi dan kelembagaan di mana praktik tersebut dilakukan. Nah, jadi penelitian tindakan kelas itu dimulai dari penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan kelas itu diharapkan agar guru dapat mencapai suatu model pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kelas tersebut, gitu. Selanjutnya yaitu model-model penelitian tindakan kelas. Pada dasarnya penelitian tindakan kelas itu kan ada karena untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas, gitu kan. Nah, karena adanya permasalahan-permasalahan di dalam kelas ini, itu memunculkan berbagai model-model dalam penyelesaian masalah di dalam penelitian tindakan kelas. Nah, di dalam permasalahan di dalam kelas, gitu. Nah, adapun model-model dalam penelitian tindakan kelas, yang pertama itu adalah model Kurt-Lewin. Nah, model Kurt-Lewin ini menjadi acuan dasar dari adanya berbagai model yang ada. Jadi model-model yang ada, model penelitian tindakan kelas yang ada itu patokannya ya dari model Kurt-Lewin ini. Kenapa? Karena Kurt-Lewin ini yang mencetus adanya action research atau penelitian tindakan. Nah, kita kan tahu bahwa penelitian tindakan kelas itu adanya penelitian tindakan kelas itu berasal dari penelitian tindakan. Nah, jadi dari model inilah para orang-orang tokoh-tokoh yang lain itu mengembangkan model-model yang ada, gitu. Nah, dikatakan konsep pokok dari penelitian model Kurt-Lewin ini terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan,
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebagaimana gambar yang ada di sini. Nah, itu bisa dilihat ya. Nah, kemudian yang pertama yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas oleh model Kurt Lewin ini yaitu perencanaan atau planning. Nah, pada tahap ini itu peneliti menemukan titik permasalahan, titik fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Jadi selanjutnya peneliti itu membuat instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta atau fenomena yang terjadi selama tindakan berlangsung. Jadi ketika ditemukan permasalahan, nah peneliti itu merencanakan bagaimana ini menyelesaikan permasalahan ini gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu aksi atau tindakan. Bisa dikatakan acting. Tahap kedua ini dalam penelitian tindakan kelas adalah pelaksanaan. Langkah ini merupakan implementasi atau penerapan isi rencana yang telah dibuat, memberlakukan tindakan kelas. Nah, jadi tadi kan setelah permasalahan itu ada, kemudian kan peneliti itu membuat rencana bagaimana mengatasinya, kemudian langsung ke tindakan ini, aksi atau tindakan. Nah, hal yang perlu diingat pada tahap ini, peneliti harus berusaha mentaati apa yang sudah dirumuskan dalam rencana tindakan yang dibuat olehnya sendiri. Nah, serta harus bersikap wajar atau tindakan yang tidak dibuat-buat. Nah, jadi dalam pelaksanaannya, dalam tindakannya ini peneliti itu tidak boleh membuat-buat situasi dari kelas itu. Jadi harus pure, harus asli bagaimana hasil dari rencana itu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu observasi atau observing. Nah, istilah pengamatan dalam tahap penelitian tindakan kelas itu tidak bisa disamakan dengan istilah penelitian pada umumnya. Pada penelitian tindakan kelas, tahap pengamatan itu sudah mencakup pengukuran hasil tindakan. Nah, jika suatu tindakan itu direncanakan untuk memperbaiki pemahaman siswa, maka pada tahap ini peneliti itu tidak hanya mengamati tetapi juga melakukan pengukuran gitu. Misal tadi tentang perencanaan tentang bagaimana memahamkan siswa untuk materi ini gitu. Nah, terus tindakannya pakai cara ini. Nah, di observasi ini itu peneliti juga harus tahu ini pemahamannya bagaimana, tingkat pemahaman dari peserta didik dengan cara ini, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu refleksi. Nah, pada kegiatan pada refleksi itu menganalisis tentang hasil observasi sehingga memunculkan program atau perencanaan baru. Nah, ketika sudah selesai diobservasi, nah ini cara yang dilakukan itu mempunyai hasil yang bagus buat pemahaman siswa atau tidak. Nah, ini yang kurang apa, faktor yang kurang bagaimana. Nah, lebihnya dari strategi yang sudah dilaksanakan tadi itu apa. Nah, itu harus direfleksi. Nah, kemudian ketika sudah selesai, maka itu bisa dilanjutkan ke siklus kedua atau memakai strategi itu. Nah, itu tergantung kepada peneliti itu sendiri. Nah, itulah model dari Kurt Lewin. Selanjutnya yaitu model Chemis dan MC Taggart. Nah, sebagaimana dalam PPT ini, model Chemis dan MC Taggart merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Hanya saja perbedaannya itu terdapat pada tahap acting dengan observe dijadikan sebagai satu kesatuan. Hal ini dikarenakan kedua tahap tersebut oleh adanya kenyataan bahwa antara implementasi, acting, dan observing itu merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi model Chemis dan MC Taggart ini itu tidak jauh berbeda dengan model dari Kurt Lewin. Nah, perbedaannya itu ada di tahap observing dan juga
tindakan acting dan juga observing. Nah, dalam acting dan observing ini kan di tadi modelnya Gard Law ini tuh kan jadi terpisah kan. Jadi observing dulu tindakan dulu baru observing. Nah, tapi di model ini itu dijadikan satu begitu. Nah, untuk gambar dari model ini, Chemist dan MC Taggart ini tuh udah dari PPT ini kayak spiral kan, kalian bisa lihat kan ya. Nah ini, nah apabila dicermati lagi tuh model yang dikemukakan oleh Chemist and MC Taggart ini hakikatnya itu berupa perangkat-perangkat atau untayan-untayan dengan satu perangkat terdiri dari 4 komponen yang tadi dimulai dari perencanaan, tindakan, dan juga pengamatan, dan yang terakhir adalah refleksi. Jadi dalam satu tahapan itu terdiri dari 4 komponen. Ini dari satu perangkat terdiri dari 4 komponen. Nah, keempat komponen yang berupa untayan itu disebut satu siklus. Oke, yang selanjutnya yaitu model John Elliot. Nah, model John Elliot bila dibandingkan dengan kedua model yang sudah dijelaskan tadi, model Gard Law sama MC Taggart dan juga itu Chemist. Nah, penelitian tindakan kelas model John Elliot ini tampak lebih detail dan rinci, bisa dilihat di gambar ini ya. Gambar ada siklus 1, siklus 2, siklus 3. Nah, dikatakan demikian oleh karena di dalam setiap siklus dimungkinkan terdiri dari beberapa aksi, yaitu antara 3 sampai 5 aksi. Sementara itu, setiap aksi kemungkinan terdiri dari beberapa langkah yang terrealisasi dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Maksud disusunnya secara terinci pada model ini itu agar terdapat kelancaran yang lebih tinggi antara taraf-taraf di dalam pelaksanaan aksi atau proses belajar mengajar. Nah, jadi ketika kita perhatikan siklus gambar ini, siklus ini itu tampak bahwa di dalam satu tindakan itu kan terdiri dari beberapa step atau langkah tindakan. Nah, jadi itu kan adanya langkah-langkah itu di setiap tindakan ini tuh didasarkan pada pemikiran bahwa dalam mata pelajaran itu terdiri dari beberapa pokok pembahasan, ya kan. Nah, dan di setiap pokok pembahasan itu terdiri dari beberapa materi yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tindakan. Nah, makanya untuk menyelesaikan satu pokok pembahasan tertentu diperlukan beberapa kali langkah tindakan yang terrealisasikan di dalam kegiatan belajar mengajar. Gitu. Nah, apapun masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini hendaknya tetap berada dalam lingkup permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam praktik kesehariannya di kelas dan merupakan sesuatu yang ingin dirubah dan diperbaiki. Nah, semuanya itu harus dimulai dari ide awal sampai monitoring pelaksanaan dan efeknya sesuai dengan bagan yang ada di sini di PPT ini. Nah, gitu. Nah, tapi model ini tuh jarang banget digunakan oleh guru. Nah, karena model ini kan tadi detail banget, terus susah juga untuk diterapkan di lapangan. Nah, juga sedikit dosen-dosen yang memberikan pengarahan yang membantu menerapkan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Begitu. Jadi karena detailnya tadi. Selanjutnya yaitu model Dave-Abbott. Menurut Dave, model-model PTK yang ada seperti yang diperkenalkan oleh Elliot dan Chemist dan juga Taggart itu dipandang sudah cukup bagus. Akan tetapi, di dalam model-model tersebut masih ada beberapa hal atau bagian yang belum tepat dan perlu adanya pembenahan. Menurut Dave itu, PTK adalah suatu studi yang sistematis dari praktek-praktek pendidikan oleh sekelompok orang atau partisipan melalui tindakan yang mereka praktekkan sendiri dan melalui refleksi yang juga mereka lakukan sendiri terhadap efek dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Nah,
di dalam PTK, menurut Eput itu peneliti mencoba gagasan-gagasan yang baru untuk melihat peningkatan atau perubahan sesuatu dalam bentuk efek nyata pada suatu situasi. Nah, model penelitian PTK menurut Eput sendiri itu dapat dijelaskan sesuai gambar ini, gambar di PPT. Nah, itu penelitian tindakan dimulai dari suatu ide dulu, ide umum, yang kemudian diamati sehingga kemudian disusun perencanaan untuk melakukan tindakan satu dulu. Nah, setelah itu dilakukan monitoring dan pengamatan untuk melihat bagaimana hasil dari tindakan tersebut terhadap pencapaian suatu penelitian yang diinginkan. Nah, baru deh penelitian tindakan akan berlanjut pada pelaksanaan tindakan 2. Tetapi ada 2 kemungkinan untuk tindakan 2 ini. Yang pertama, peneliti dapat merubah keseluruhan rencana dan kembali mengulang tindakan 1 dengan ide umum yang lain yang benar-benar baru. Atau kedua, dengan merevisi rencana dan melanjutkan dengan tindakan 2. Selanjutnya yaitu model Hopkins, model penelitian tindakan kelas dari Hopkins. Nah, Hopkins ini berpijakan dengan desain atau model penelitian tindakan kelas yang sudah ada dari Kurt Lewin, terus MC Taggart, terus Elliot, dan juga yang lainnya. Nah, di sini Hopkins itu membuat modelnya sendiri, menyusun desainnya sendiri. Nah, bisa dilihat gambarnya di PPT. Jadi ada perencanaan tindakan, target, tugas, kriteria. Selanjutnya itu model MC Kiernan. Nah, menurut MC Kiernan ada 7 langkah yang harus dicermati dalam PTK, yaitu analisis situasi atau reconnaissance atau kenal medan, kemudian perumusan dan klarifikasi permasalahan, kemudian hipotesis tindakan, kemudian perencanaan tindakan, kemudian penerapan tindakan dengan monitoringnya, kemudian evaluasi hasil tindakan, dan yang terakhir refleksi dan pengambilan keputusan untuk pengembangan selanjutnya. Nah, jadi dalam penelitian tindakan kelas oleh model MC Kiernan ini, itu permulaan siklus 1 itu dimulai dari adanya situasi atau masalah. Nah, adanya situasi atau masalah sehingga diperlukan adanya suatu tindakan perbaikan. Nah, ketika guru peneliti itu menyadari adanya suatu masalah yang perlu diperbaiki, maka mulailah proses perumusan masalah. Selanjutnya dilakukan need assessment. Nah, ini kemudian berdasarkan penelusuran berbagai literatur dan kepustakaan atau berbekal dari pengetahuan yang dimiliki oleh guru peneliti, maka diperoleh suatu hipotesis ide. Nah, kemudian dikembangkan dalam bentuk rencana pembelajaran untuk memperbaiki situasi tersebut. Setelah perencanaan dilakukan implementasi perubahan tindakan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah disusun secara seksama. Jika tindakan sudah dilakukan, maka kemudian dilakukan lagi tahapan berikutnya, yaitu mengevaluasi tindakan yang sudah diimplementasikan tadi. Begitu. Itu tadi model-model dari penelitian tindakan kelas. Sebenarnya ada banyak model dari penelitian tindakan kelas, karena pasti setiap guru itu mempunyai cara tersendiri, mempunyai gaya tersendiri bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas gitu. Dan model-model tadi itu bisa dijadikan referensi bagi guru untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Dan ingat, dalam penelitian tindakan kelas itu ada 4 komponen yang tidak bisa dipisahkan. Yang tadi itu yaitu planning, acting, observing, dan reflecting. Perencanaan, terus pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Nah, itu yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan tindakan kelas. Seperti itu.
Nah, kemudian model-model pola-pola penelitian tindakan kelas akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Iqbal Jamaluddin. Silakan, Mas. Selanjutnya adalah mengenai pola pelaksanaan PTK. Sebelum lebih lanjut untuk mengetahui lebih dalam mengenai pola pelaksanaan PTK, kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud pola pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu. Nah, pola pelaksanaan PTK adalah cara atau teknik pelaksanaan PTK yang dapat dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan PTK, yang mana cara atau teknik tersebut itu disesuaikan dengan model penelitian tindakan kelas yang sudah dipilih sedari awal, yang barang tentu juga dengan mempertimbangkan kondisi peneliti dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, maka pola pelaksanaan PTK ini dalam proses pelaksanaan PTK itu sendiri adalah posisinya dipilih atau ditentukan setelah kita menentukan model yang akan kita terapkan dalam penelitian tindakan kelas itu sendiri. Baru setelah kita menentukan model, maka kita menentukan pola yang akan kita pakai untuk bisa disesuaikan dengan model tersebut. Nah, mengenai pola-pola yang akan kita bahas ke depannya, di sini kita akan membahas 3 pola. Nah, yang pertama adalah pola guru sebagai peneliti. Ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan sebagai pemateri mengenai pola guru sebagai peneliti. Yang pertama adalah guru berperan dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan PTK. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya guru itu dalam pola ini berperan penuh sebagai perencana dan juga pelaksana PTK. Selanjutnya, kemudian adalah jika guru melibatkan orang lain pun, seperti hanya dosen peneliti dari lembaga penelitian tindakan kelas, nah itu sifatnya hanya dosen itu tadi sifatnya hanya konsultatif. Dalam artian apa? Dosen itu hanya berperan untuk menjadi konsultan guru tersebut dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas itu sendiri untuk menjamin validitas tindakan yang dilakukannya. Dan serta ada poin berikutnya adalah tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memecahkan masalah praktis yang dihadapi oleh guru itu sendiri dalam proses pembelajaran. Maksudnya adalah masalah praktis yang dihadapi oleh guru itu sendiri adalah ya memang masalah itu dialami sendiri oleh guru tersebut di dalam kelas, bukan dari masalah yang diajukan oleh pihak luar ataupun masalah yang tidak dialami oleh guru tersebut. Nah, yang keempat adalah pola ini adalah pola ideal untuk meningkatkan kinerja guru itu sendiri. Karena seperti halnya disampaikan di awal tadi bahwasanya guru berperan aktif sebagai perencana dan pelaksana. Dalam artian guru itu harus mengerahkan semua kemampuannya untuk dapat meningkatkan kinerja guru itu sendiri. Nah, hal ini berhubungan dengan poin berikutnya. Pola ini cenderung dilakukan oleh guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup, karena jika guru itu tidak mempunyai wawasan dan pengetahuan yang cukup, khususnya juga dalam pembelajaran tingkat kreativitas dan tingkat inovasi yang tinggi, maka guru tersebut tidak akan mampu maksimal dalam perannya di pola ini sebagai perencana dan pelaksana PTK itu sendiri. Dalam artian kesimpulannya adalah pola ini dipegang penuh kuasanya oleh seorang guru. Menginjak pola yang kedua. Pola yang kedua adalah pola kolaboratif, atau dapat difahami bahwasanya pola kolaboratif ini adalah pola yang melibatkan dua pihak. Dua pihak itu siapa saja? Nah, ini yang akan kita bahas. Poin pertama yang harus kita tekankan dalam pola kolaboratif ini adalah inisiatif untuk melaksanakan PTK itu bukan berasal dari guru, akan tetapi dari pihak luar yang memang berkeinginan untuk memecahkan masalah dalam
dunia pembelajaran. Yang kedua, PTK dirancang dan dilaksanakan oleh suatu tim yang biasanya terdiri atas guru, kepala sekolah, dosen yang berasal dari lembaga penelitian tindakan kelas, dan orang lain yang memang dilibatkan dalam penelitian tersebut. Akan tetapi, meskipun inisiatif bukan berasal dari guru tetap berperan dalam pola ini. Peran guru dalam pola ini hanya sebagai anggota tim peneliti yang fungsinya adalah sebagai pelaksana tindakan seperti yang dirancang oleh tim peneliti. Dalam artian guru di sini hanya sebagai penindak saja. Dan poin yang terakhir adalah guru tidak memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan tindakan, sebab mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi tindakan itu ditentukan oleh tim peneliti. Dalam artian dalam pola ini posisi guru itu terbatas, tidak bisa leluasa dalam melakukan penelitian itu sendiri. Ya memang karena dalam penelitian pola ini inisiatifnya itu bukan berasal dari guru itu sendiri, akan tetapi dari pihak lain yang memang ingin berkolaborasi dengan guru itu untuk memecahkan sebuah masalah pembelajaran. Dan menginjak pola yang ketiga adalah pola terintegrasi. Pola ini tidak melibatkan seorang guru sama sekali dalam rancangan penelitian. Dalam artian penelitian itu dirancang sepenuhnya oleh pihak peneliti dari luar. Bukan hanya rancangan penelitian saja, akan tetapi inisiatif dan masalah pun yang akan diteliti nantinya itu sepenuhnya berasal dari peneliti luar, bukan dari guru. Nah, dengan demikian peran dan fungsi guru dalam pola ini hanya sebagai pelaksana tindakan, atau bahasa kerennya itu adalah sebagai penindak lapangan. Nah, selanjutnya poin adalah penelitian sama sekali tidak berkaitan dengan masalah praktis yang dihadapi oleh guru. Nah, maksud dari poin ini adalah masalah itu muncul dari peneliti atau pihak luar yang memang menemukan masalah itu yang didapat dari pihak luar itu tersebut saja, bukan dari sesuatu masalah yang ditemukan oleh pengalaman seorang guru tersebut. Nah, dengan demikian hasil yang diperoleh adalah dalam pola ini adalah rata-rata pengetahuan yang ilmiah dalam pembelajaran. Nah, poin yang terakhir adalah termasuk dalam pola PTK. Kenapa sih kok masih termasuk dalam pola PTK? Karena dalam pola ini guru itu masih dilibatkan dalam tindakan yang dilaksanakan oleh guru dalam kelasnya. Ya meskipun tindakan itu sepenuhnya diarahkan oleh pihak luar. Nah, bedanya pola terintegrasi dengan pola kolaboratif. Kalau pola kolaboratif itu guru masih berperan dalam rancangan masalah saja. Akan tetapi dalam pola terintegrasi tidak. Dan dalam pola kolaboratif, dan kesamaannya adalah antara kolaboratif dan terintegrasi adalah guru itu sama-sama hanya melakukan tindakan saja. Jadi bedanya terintegrasi dan kolaboratif adalah terletak di rancangan masalah. Jika pola kolaboratif adalah rancangan masalah masih dilibatkan seorang guru, pola terintegrasi tidak. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penyampaian materi untuk
hari ini. Semoga teman-teman bisa menangkapnya dengan baik. Sekian, apabila ada salah kata dan salah ucap atau salah yang lain, saya mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.